Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita akan belajar sedikit tentang sejarah dan peran kimia dalam Islam. Oke, oke sebentar. Bentar, nggak kedengeran ya? Our favorite antibiotic penicillin all originate from the chemical industry of early Muslims, who were chemistry revolutionaries. In fact, the word chemistry in Arabic is kimia, with al as the definite article. Thus, alchemia meaning the chemistry, or alchemy in Old English. Today, we will discuss who made early discoveries in chemistry, what they were, and how they are contributing towards our modern society today. The father of chemistry. Can you guess who he is? Yes, he is Jabir ibn Hayyan, or Jibber as known by the West, was son of a druggist. He lived from 722 AD to approximately 815 AD. He spent most of his time in Kufa in Iraq and scientifically systemized chemistry. He devised and perfected many chemical processes like distillation, liquefaction, crystallization, sublimation, amalgamation, and filtration. Most of these processes are still used the same way today, his most famous being his distillation process. The glassware he used were also designed by him, most of which are still shaped the same way. He also built a precise scale, which weighed items 6,480 times smaller than a kilogram, or 2.2 pounds. Jabir ibn Hayyan was also aware of atoms and compounds and how they combine to form bonds. He also attempted to make paper that cannot burn and ink that can allow us to read in the dark. His fascinating works were included in the Great Book of Chemical Properties, the Weigh and Measures, the Chemical Combination, and the Dyes. The great work of his was all done in his laboratory in Kufa and was rediscovered during demolition of some houses in the area of Damascus Gate. Al-Razi's Book of Secrets. Muhammad ibn Zakaria al-Razi was known in the West by Razis, who lived in Iran from 864 to 925 AD. He is famous for writing books like The Book of Secrets and The Book of Secret of the Secrets. He is most famous for the classification of natural and artificial substances, giving birth to the modern-day periodic table that we all know of. One of his most interesting research was on waterproofing fabrics and making hair dyes. He also designed, described, and used more than 20 laboratory instruments, many of which are still in use, such as crucible, cucurbit, or retort for distillation. Al-Kindi. Al-Kindi lived from 801 to 873 AD in Iraq. He is most famous for writing a book on the chemistry of perfumes. The book contained 107 recipes for different scents. Does this increase your love for chemistry? Do you have a great idea that can inspire you to write a chemistry book one day? Stay tuned as we dive deeper into the intriguing field of chemistry and give you answers to some of your greatest questions. Oke, tadi kan sedikit video ya tentang sejarah chemistry. Nah, yang sebenarnya itu dimulai dari Irak ataupun di Kufa ya. Bapak kepada Bapak kimia kita atau Father of Chemistry yaitu Jabir ibn Hayyan ya. Kemudian di modern world ataupun di baratnya itu biasanya dikenal oleh Antoine Lavoisier ya. Lavoisier mungkin cara membacanya tergantung orang beda-beda, tapi kita cari yang gampang aja, yang mudah aja, karena ini hanya sekedar kita perlu tahu ya. Jadi
Banyak perdebatan ya antara kedua ini yang mana satu sih sebenarnya yang awalnya. Tapi kalau menurut sejarahnya itu lebih awal sebenarnya Jabir Ibn Hayyan ya. Jadi beliau lebih dahulu mendiscover alkimia ya. Baru adanya Antoine Lavoisier ya. Jadi untuk kimia, ya sejarah itu fokusnya adalah di yang utama, ya seperti Jabir Ibn Hayyan, Antoine Lavoisier, ya. Jadi itu yang utama-utama. Nah, mungkin nanti akan kita bahas sedikit ya, mungkin ada beberapa yang lainnya. Nah, itu adalah tambahan. Nah, untuk kemudahan kalian menghafal, itu ada beberapa poin, itu ibu kuning-kuning, itu berarti sesuatu yang menjadi uh, pembahasan utama when it comes to sejarah ya, di dalam sejarah. Jadi nggak berarti kalian harus menghafalkan semua, enggak ya, tapi bisa dapat intinya ataupun timeline khusus kepada sejarah kimia, khususnya bagi namanya contohnya sejarah kimia yang dimulai dari Ja'far al-Siddiq ya, guru kepada Jabir bin Hayyan ya, dimulai dari Kufa di Irak ya. Pastikan kalian bisa mengingat beberapa ya, khususnya seperti nama tempatnya, asalnya itu bagaimana. Nah, sebenarnya permulaan kimia ini, alkimia itu bisa sebenarnya masuk dalam sejarah ya, di bagian misalnya kalau di kerajaan Islam dulu itu di eh, kerajaan Utsmaniyah ya. Jadi Jabir bin Hayyan ya disebut guru kepada Ja'far al-Siddiq. Jadi sebenarnya gurunya adalah Jabir bin Hayyan ya, paling utama gurunya. Kemudian diturunkan kepada Ja'far al-Siddiq juga. Yang disinilah Jabir bin Hayyan memperdalam ilmu-ilmu pengobatan, filsafat, astronomi, dan alkimia ya. Jadi khususnya kalau kimia di alkimia, yang bahasa Arabnya alkimia ya, tadi kalau di bahasa Sanskrit ataupun bahasa Baratnya alkemi. Tadi ya AL C mi ya. Kemudian alkimia ini sebenarnya ilmu yang mempelajari perubahan pembuatan sebuah zat. Kemarin mungkin kita sudah bahas sedikit ya. Jadi para alkemis ya, ataupun istilah bahasa lainnya, kalau alkimia bahasa Arabnya, bahasa umumnya alkemis ya, alkemi ya, berlomba untuk menemukan unsur pembentukan filosof ya. Jadi eh, seperti kemarin kita bahas ya, sebenarnya yang namanya saintis ataupun biotek dan sebagainya itu semua adalah ilmu yang kita kira-kira ya. Ya walaupun secara fakta betul, tapi tetap dari hasil observasi, dari hasil yang namanya juga kita mengamati dan sebagainya, itu kita mengagak-agak ya, kira-kira ini sebenarnya eh, perubahannya seperti ini. Jadi lebih kepada filosof juga, walaupun kalau misalnya sejarah itu kan juga filosofi ya, maksudnya kita kira-kira pada zaman dulu berdasarkan data sepertinya yang terjadi seperti ini. Sama juga dengan kimia, walaupun exact ya ataupun ada fakta-faktanya, tapi tetap intinya itu masih di pembentukan filosof ataupun mistos yang biasanya dipercaya mengubah logam menjadi emas. Itu kan zaman dulu ya, mereka berpikiran ini adalah sebuah filosof. Tapi pada zaman ini itu kan kita lebih ke fakta ya, sudah banyak yang ditemukan, dipastikan, jadi sudah bukan dalam bentuk filosofi lagi ataupun eh, bentuk yang kita mengagak-agak ataupun berdasarkan sejarahnya, berdasarkan zaman dulu, apa yang terjadi dan sebagainya. Ya. Jadi sekarang kita lebih banyak fokus ke faktanya, ketimbang kita memikirkan filosofinya bagaimana dan sebagainya. Oke. Kemudian eh, Jabir bin Hayyan ini membesar ya karena ilmu spekulatif, teori-teori atas unsur pembentukan logam,
atau sifat beberapa larutan menjadi batu pijakan perkembangan ilmu kimia modern. Nah, mungkin dari video yang tadi Ibu tunjukkan, itu nanti akan Ibu share juga link YouTube-nya. Nah, mungkin karena kita tidak ada tugas, tapi mungkin Ibu akan buka forum. Kalau bisa kalian menjabarkan, itu kan tadi bahasa Inggris ya, mungkin bisa ditranslatekan ke bahasa Indonesia, di-share sama-sama ke temannya. Mungkin dari translasi kalian sendiri-sendiri ya, apa yang bisa kalian rangkum dari video yang tadi. Ya, itu di-share di forum aja, tidak ada penilaian, tapi untuk sama-sama belajar. Oke, jadi berkat teori-teori dan karya-karya di ranah itulah Jabir bin Hayyan disebut sebagai Bapak Kimia. Ya. Nah, banyak yang menganggap ya Jabir bin ataupun bin Hayyan ini tadi kalau dalam video juga ya dia memiliki nama khas ataupun nama panggilan yaitu Jibir ya, Jabir ya dari Jabir, Jibir ya, Geber. Mungkin kalau kita bacanya kayak Geber ya. Ya, tapi kalau bahasa Arab mungkin lebih ke Jibir ya. Kemudian dia juga disebut sebagai Bapak Kimia Modern. Jadi sama-sama ya ke apa Jabir ini ya bersama dengan Anton itu juga sama-sama Bapak Kimia Modern. Cuman di eranya itu beda. Kalau dari sejarah Islam beliau ya Jabir ibn Hayyan juga sebenarnya merupakan Bapak Kimia Modern. Cuman berbeda tempat ya. Kemudian Jabir juga menerapkan metode ilmiah pada studi alkimia pada 800 Masehi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin menerapkan metode ilmiah ya ataupun studi alkimia itu dimulai pada 800 Masehi. Ya, kemudian Jabir membuat senyawa anorganik dari bahan anorganik, ya, menggambarkan teori logam belerang merkuri, kemudian ada sistematis mengklasifikasikan bahan kimia dan menerapkan metode kuantitatif. Ini adalah beberapa poin apa sumbangan Jabir ya selama dia menemukan metode ilmiah alkimia ini. Ya, sebenarnya nggak harus strict kepada ini. Kalau sekiranya misalkan ya ujian ataupun kita ingin menanyakan kepada kalian ya, misalnya sejarah kimia khususnya Jabir bin Hayyan itu seperti apa. Nah, kalian bisa menjelaskan dari mungkin dia asal usulnya di mana ya, kemudian dia berada di sejarah ataupun di era keislaman yang mana ya. Kemudian misalnya nama singkatnya ataupun dia disapa sebagai bapak modern dan juga misalkan sumbangan-sumbangan ataupun poin-poin yang beliau berikan ya kepada metode ilmiah alkimia ini apa aja. Nah, ini adalah sebagian, ada 3. Tapi mungkin tadi dari video ya, dari video itu kan juga ada beberapa. Jadi bisa dirangkum dari situ juga. Kalau misalnya kalian menjawab pertanyaan essay. Ya, jadi apa yang kalian pelajari itu sebenarnya gabungan. Ya, jadi nggak harus terlalu strict menghafal setiap satu poin, tapi intinya kalian memahami sih apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Jabir ibn Hayyan. Ya, mungkin beberapa poin yang harus akurat ya seperti misalnya di tahun 800 Masehi ataupun namanya Jaber atau dikenal sebagai Bapak Kimia Modern ya. Jadi itu harus lebih spesifik. Harus bisa tahu nama juga ya, khususnya nama Jabir ibn Hayyan itu jangan sampai salah ejaan ataupun cara penulisannya. Oke. Nah, kita masuk ke Antoine Lavoisier ya as the father of chemistry ya. Nama tengahnya sebenarnya ada Laurent de Lavoisier ya pada tahun 26 Agustus 1743 sampai 8 Mei 1794 ya. Merupakan salah satu orang kebangsaan Prancis ya sebenarnya kebangsaan Prancis
yang sebenarnya memberikan nama kepada oksigen pada tahun 1774. Ya, mungkin kalau tahun itu nggak harus begitu spesifik ingat, nggak apa-apa. Tapi yang penting harus mengetahui bahwa beliau ya memberikan nama oksigen. Ya, dari kata Yunani oxus ataupun asam dan genin itu menghasilkan. Oke. Mana? Oke. Nah, kemudian ya, jadi dari kata oksus ya, oksi ya, dari oksi, genan diambil gen ya, jadi oksigen, asam yang menghasilkan. Mungkin pada waktu itu beliau juga mengira asam-asam ya mungkin oksigen kan. Jadi mungkin namanya itu diambil dari kata oksus ini. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat kembali ya, sebenarnya kalau yang namanya oksigen itu nggak ada asam-asamnya. Ya, tapi mungkin pandangan beliau pada awalnya itu karena yang namanya oksigen kan O2 ya, ada dua molekul ataupun dua atom ya. Dan mungkin awalnya juga itu eh, biasanya kan kalau misalnya kalau dari perubatan ya asam itu kan biasanya mengeluarkan gas ya, mengeluarkan gas. Jadi mungkin dia memikirkannya dari kata asam itu menjadi salah satu sumber kenapa dia menamakan oksigen itu dari asam yang menghasilkan. Seperti itu. Ya, kemudian Lavoisier sudah juga menyusun skema pertama yang tersusun rapi tentang sistem kimiawi, ya bekerja sama dengan Berthollet, Fourcroy, Gauton de Molvay dalam sistem ya yang menjadi dasar pegangan sekarang ataupun yang disebut komposisi kimia dilukiskan dengan namanya. Ini cuman kita mengetahui aja. Ya, untuk pertama kalinya penerimaan suatu sistem kimia yang seragam dijabarkan sehingga memungkinkan para ahli kimia di seluruh dunia dapat saling berhubungan satu sama lain. Sebenarnya dari Antoine Lavoisier ini juga perkembangan filosofnya ataupun ilmu kimianya juga mengarah ke yang namanya table of chemistry ya. Biasanya kita sebut juga dengan apa istilahnya? Tabel periodic table ya. Kalau bahasa Inggrisnya periodic table. Kemudian Bapak kimia kita ini ya, ilmuwan Prancis ya, pencapaiannya itu khususnya adalah menemukan peran oksigen dalam pembakaran. Ya, jadi adanya pembakaran ya kalau misalnya kan kita membakar sesuatu dan sebagainya itu butuhnya peran oksigen itu dalam menyalakan api. Tanpa oksigen, api juga tidak bisa menyala. Kan pernah kalau misalnya sebelum ini, mungkin di SMA juga bisa ya, bukan penelitian, lebih kepada misalnya praktikum CO2 dengan lilin ya. Misalnya kalau kita tiup lilin ya, karena kita mengeluarkan CO2, jadi apinya mati ya. Kita nyalakan api kan langsung di ruangan ya, ruangan pasti ada oksigen. Jadi api menyala seperti itu. Oke, dia mengidentifikasi air ya, dari air sebagai senyawa dan bukan unsur. Ya, H2O itu bukan senyawa. Senyawa kemarin apa? Atom ya. Contoh senyawa itu atom, kalau unsur itu atom yang bergabung ya. Jadi dari situ awal mulanya atom juga. Ya, dia mendemonstrasikan kekekalan massa dalam reaksi kimia. Ini beberapa contohnya aja. Membuat daftar unsur-unsur, menjelaskan sifat-sifat materi, membantu merevisi dan menstandarkan tata nama kimia. Nah, pada ketika Antoine Lavoisier ini, dia masih menstandarkan tata nama, belum menjadi periodic table ya. Jadi memberikan nama saja, tapi periodic table-nya belum dibuat lagi.
Itu nanti orang lain. Oke. Nah, kemudian sama ya disebut sebagai bapak kimia modern. Nah, tadi semua kan perannya biasanya sejarawan itu biasanya laki-laki. Nah, sebenarnya di sebalik laki-laki itu biasanya juga ada pendukungnya. Nah, the mother of chemistry yaitu istri kepada Mary ataupun namanya Mary Lavoisier ya, ibu kimia modern ya. Dia sebenarnya bekerja sama ya, membantu sama-sama peneliti nih ya, bersama dengan Antoine ya membuat sketsa dan ukiran untuk karyanya, mengedit, menerbitkan makalah dan mendiskusikan kimia dengan ilmuwan lain pada masa itu. Jadi seperti kayak juru bicara ataupun tim ya, teammate-nya, teman penelitinya yang sama-sama bekerja sama menemukan sejarah kimia tersebut. Ya, beberapa metode, beberapa unsur dan sebagainya. Ya, jadi peran wanita juga dalam sejarah itu sangat-sangat penting. Oke, ini mungkin yang agak detail, tapi mungkin yang di kuning-kuning ini lebih kita fokuskan ya. Sebenarnya ada lagi, cuman Ibu tidak kuningkan semua. Tapi mungkin akan Ibu jelaskan di sini ya. Jadi pada abad awal yang pertama, pada abad 17, ya, 350 sebelum Masehi. Tadi 800 Masehi ya. Itu ketika eh, Jabir ibn Hayyan ya di sekitaran 800 Masehi ya. Kalau dari awalnya lagi, sejarah awalnya biasanya dari Athena, dari Greek ya, Aristotle mengusulkan gagasan suatu senyawa sebagai kombinasi zat dan bentuk ya. Jadi ada zat, ada bentuk. Zat itu mungkin sekarang ini lebih kita kenal sebagai atom, bentuk itu ya bentukannya seperti apa. Ya, jadi menjelaskan teori five elements ya. Jadi teori ini diterima di dunia barat hingga 1 abad lebih. Nah, ini nanti kalian bisa baca lebih lagi kalau mau kenal tentang five elements ya. Tapi khususnya itu yang pentingnya di sini adalah Aristotle ini yaitu memberi gagasan senyawa itu ada kombinasi suatu zat dan bentuk. Ya, jadi fokusnya di situ. Kemudian dimulai dari 770 Masehi ya, itu permulaan ketika Jabir ibn Hayyan ini mulai dikenal ya, tapi teorinya baru dikeluarkan pada 800 Masehi tadi ya. Jadi di Jaber ya, seorang alkemis Arab atau Persian yang dianggap banyak ahli dalam ataupun ahli ya dalam chemistry, the father of chemistry, sama ya. Ini hanya sedikit mengulang yang mengembangkan awal dari metode percobaan untuk kimia, yaitu metode ilmiah alkimia ya. Jadi fokusnya di situ metode ilmiah alkimia ya, dan mengisolasi sejumlah senyawa asam, asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, asam asetat dan sebagainya. Makanya dari situ dia mengenal adanya unsur oksigen tadi ya, karena dia campuran antara asam-asam yang dilakukan eksperimentasi terhadap asam ya. Kemudian pada tahun 1000 Masehi yaitu Abu Al-Raihan Al-Biruni ya, tadi juga sepertinya sudah disebut dalam video ya, dan Avicenna ataupun biasanya lebih juga dikenal uh, Raihan Biruni ya, dan juga Avicenna ya. Avicenna biasanya dari Greek ya. Kemudian kedua ahli kimia dari Persia ini menentang pandangan alkemi dan teori transmutation of metals. Jadi lebih fokusnya kepada transmutasi metal. Yang difokuskan itu aja. Avicenna ini juga sebenarnya ilmuwan Islam, cuman istilah namanya itu biasa disebut Avicenna, ya.
Oke, kemudian pada 1605 Sir Francis Bacon mempublikasikan ya The Province of Advancement. Ini sekedar tahu aja, tapi bukan yang fokus ya. Jadi untuk pengetahuan kita aja ya. Dan beliau karena dia mempublikasikan Provisions and Advancement of Learning yang mengandung uraian apa yang kemudian dikenal sebagai scientific method. Ya, jadi lebih memfokuskan lagi. Kalau tadi Jabir Ibn Hayyan itu dia membuat metode ilmiah alkimia, tapi Sir Francis Bacon ini dia lebih membuat teori kompaknya, ya. Dia lebih kepada learning systemnya ataupun pembelajaran terhadap scientific method ini. Ya, jadi bedanya itu sama Jabir Ibn Hayyan. Kemudian Jean Bacon mempublikasikan Triclinium Saemicum, ya, buku teks awal dari kimia yang di dalamnya berikut persamaan kimia yang pernah ada pertama kali. Nah, jadi Jean Bacon itu khususnya adalah di persamaan kimia, ya, persamaan kimia lebih kepada misalkan ada reaksi kimia, terus menyamakan reaksinya dan sebagainya. Dan juga misalnya dari unsur-unsur yang manakah dia masuk dalam kategori yang sama. Nah, itu lebih ke persamaan kimia. Jadi di sini Jane Bacon ya itu membuat bukunya ya dari teori-teori yang ada yang dibekalkan ataupun diberikan oleh beberapa ilmuwan Islam dan juga Antoine tadi ya dari Prancis itu digabungkan dan dibuatkan sebuah buku seperti itu. Kemudian pada 1637 René Descartes mempublikasikan Discours de la Méthode yang mengandung suatu kerangka metode saintifik. Ini kurang lebih sama sih sama Sir Francis Bacon. Jadi dia mungkin di sini lebih khususnya kepada dia meneruskan ya scientific method itu, tapi lebih kepada bagaimana merangka kerangka metode saintifiknya. Kemudian pada 1661 ya Robert Boyle ini sebenarnya termasuk penting ya. Dia mempublikasikan The Skeptical Chemist ya, suatu esai yang membedakan antara kimia dan alkemi. Jadi ada sebuah esai yang menceritakan perbedaan kimia dan alkemi. Ya, dalam tulisannya juga diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan awal gagasan modern tentang atom, molekul, reaksi kimia, dan menandai awal dari sejarah kimia modern. Ya, jadi perbedaannya apa? Nanti bisa kita diskusikan. Oke, jadi kalau yang tadi itu dia lebih kepada buku ya, The Skeptical Chemist ya. Kimia itu lebih kepada teorinya, alkemi itu lebih kepada prosesnya ataupun misalnya reaksi dan sebagainya ataupun bisa kita katakan lebih kepada reaksi kimia apa aja kimia itu ya misalnya ada atom molekul reaksi kimia ya kalau kimia itu lebih kepada dasar pengetahuan tentang alkemi. Kemudian Robert Boyle ya 1662 ini penting. Dia mengusulkan yang namanya Boyle's Law ya. Ini perlu diingat ya karena beliau melakukan suatu percobaan yang menguraikan tentang sifat gas ya, lebih spesifiknya hubungan antara tekanan dan volume. Ya, jadi misalkan dipertanyakan ya Boyle's Law itu sebenarnya tentang apa? Jadi dia menguraikan sifat gas ya, lebih spesifiknya antara tekanan dan volume. Nanti mungkin kita akan belajar Boyle's Law di pertemuan keempat. Oke. Kemudian ahli kimia Swedia George Brand ya menganalisis dark blue pigment yang ditemukan di biji tembaga mendemonstrasikan bahwa pigment mengandung unsur baru atau unsur biru yang selanjutnya disebut sebagai kobalt. Ya, sebenarnya masalah unsur biru ini banyak dipakai di ilmu
di ilmu ataupun di metode kimia kita ya. Nah, mungkin kalian belum sampai ke kimia analisis ya, tapi ketika nanti kita belajar tentang spektrofotometer, ya banyak perlakuan itu menggunakan pigmentasi warna biru ya. Jadi pigmentasi ini biasanya untuk meneliti atau mengecek atau tes ya, testing suatu unsur ya yang kira-kira kalau misalnya warnanya berubah itu ada unsur yang berubah ataupun adanya reaksi kimia yang berlaku ataupun ada reaksi yang terjadi ditandai dengan pigmentasi. Ya, jadi kenapa pewarnaan dark blue pigment itu salah satu penting dalam the history of chemistry ya. Jadi karena adanya penggunaan pigmentasi dalam analisis kimia seperti itu. Kemudian Joseph Black ya mengisolasi karbon dioksida yang dia sebut sebagai fixed air ya. Jadi kalau tentang karbon dioksida kita kenalnya Joseph Black ya pada 1754 Masehi. Kemudian Louis Claude Cadet de Gassicourt ya saat meneliti senyawa arsenik menciptakan cadet fuming liquid yang di kemudian hari disebut ataupun dikenal sebagai cacodyl oxide ya. Kemudian dianggap di awal mulanya sintesa senyawa organologam. Ini mungkin akan disentuh di bagian anorganik sedikit ya. Jadi organologam ya. Mungkin nanti kalian bisa belajar sedikit di materinya Pak Arif. Oke. Kemudian Joseph Black memformulasi konsep panas laten ya untuk menjelaskan termokimia pada perubahan fase. Nah, nanti ini mungkin kita akan belajar sedikit di termodinamika. Sebenarnya bukannya kita khusus belajar tentang ini, cuman asal teorinya itu dari Joseph Black ya. Dia membawa formulasi konsep panas laten ya. Termokimia ini berarti maksudnya adalah perubahan fase ya. Perubahan fase yang diakibatkan oleh panas ataupun suhu ya, terjadinya perubahan fase dan sebagainya. Ini nanti kalian bisa cek sendiri. Tapi yang ini khusus kita sejarah hanya perlu mengetahui timeline ya, tidak harus deep to core ya, apa yang sebenarnya mereka kenalkan ataupun formulasinya itu seperti apa. Jadi kita lebih fokus pada nama-nama saja, konsep yang dihasilkan apa. Karena masih banyak lagi ya kimia yang harus dipelajari. Jadi untuk sejarah nggak harus terlalu deep ataupun dalam. Ya, kemudian pada 1766 ada Henry Cavendish ya menemukan gas hidrogen ya yang tidak berwarna dan berbau namun mudah terbakar. Ya, ada hidrogen, tadi ada karbon dioksida ya. Kalau supaya jangan terbalik, kalau Joseph Black itu karbon dioksida, kalau Henry Cavendish itu gas hidrogen. Oke, kemudian pada 1773, 1774 itu ada Carl Wilhelm Schell and Joseph Priestley ya secara terpisah berhasil mengisolasi oksigen yang disebut oleh Priestley sebagai depolygesticated air ataupun shell fire air. Ini tidak perlu diingat. Berapa sebentar, baterai laptop itu ya sebentar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sejarah hanya kita lebih ke menghafal aja ya. Mengenal siapa sih the father of modern chemistry, gitu-gitu aja. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak harus dihafalkan semua ya. Jangan khawatir, jangan dihafalkan semua.
Nanti kita lihat contoh timeline yang kira-kira itu kita bisa fokus kemana. Oke. Kemudian, nah baru Antoine Lavoisier masuk di sini. Jadi sebenarnya yang paling awal tadi ya Jabir ibn Hayyan, baru Antoine Lavoisier. Ya, biasanya sebelum ini, dulu Ibu kalau belajar chemistry juga sebenarnya lebih fokus kepada Antoine Lavoisier, ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sejarah itu, sejarah Islam itu kan biasanya masa-masa Utsmaniyah, ya. Zaman-zaman itu sebenarnya lebih awal dari dia di awal-awal Masehi kan, masih di ratusan. Tapi kalau kita lihat kembali di sejarah Barat itu mulainya itu pada tahun 1000-an Masehi. Jadi sebenarnya banyak ilmuwan di dunia ini dimulai dari sejarah ilmuwan Islam. Ya, tapi mungkin tidak begitu diekspos. Nah, sekarang kan banyak lagi ya perkembangan, kita meneliti kembali sejarahnya, susunannya itu gimana. Jadi sudah mulai banyak yang kenal, ternyata banyak ilmuwan Islam itu yang menemukan pada awalnya. Dan kemudian dikembangkan oleh sejarawan Barat ataupun Greek. Kalau Greek itu biasanya awalnya lagi ya Athena, itu Aristoteles dan sebagainya. Kemudian masuk di sejarah perkembangan Islam baru ke Barat. Biasanya seperti itu. Oke, jadi tadi Antoine ya menamakan oksigen dari oksus, asam, dan juga genen dari menghasilkan. Kemudian beliau juga ya mempublikasikan metode de nomenclature kimik ya. Metode ya bermaksud kata metode, nomenclature itu lebih kepada penamaan ya kimik ya ataupun penamaan kimia ya. Jadi nama-nama apa misalnya bukan nama organ ya, sorry. Penamaan unsur senyawa. Nah, ini di zamannya Antoine Lavoisier. Ya, jadi sistem modern pertama mengenai tata nama senyawa kimia. Nah, yang ini, yang kuning-kuning ini yang perlu difokuskan. Kemudian, oke, batasan. Di sini maksud batasan kimia modern secara klasik sebelum abad 20, ilmu kimia didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan alam yang mempelajari mengenai suatu materi dan perubahannya. Ya, setelah penemuan struktur atom, ya, nah ini baru ke arah struktur atom oleh Ernest Rutherford dan Niels Bohr pada tahun 1912, radioaktif oleh Marie Curie, saintis harus mengubah pandangannya terhadap sifat alami dari zat. Ya, jadi dimulai pada abad 19-an ya, abad 1912 ini barulah adanya perubahan pemikiran tentang alkimia tadi, alkemi, kimia berubah kepada struktur atom lebih khusus ya, karena pandangan terhadap sifat alami dan zat-zatnya sudah banyak mulai di-discover ataupun diketahui. Kemudian pengalaman yang diperoleh oleh ahli kimia tidak lagi relevan untuk mempelajari sifat secara keseluruhan dari materi, tetapi hanya sebatas pada aspek yang berkaitan dengan awan elektron. Jadi yang tadinya tentang zat, dia berubah menjadi molekul ataupun peraturan atomik pada zatnya tadi. Jadi beda. Kalau awalnya kan kita ya misalkan kalian bayangkan itu sebuah zat gitu ya. Tapi kan belum diketahui atom. Ternyata dari situ adanya atom, dari atom bergabung, dia membuat ring atom, ya ada covalent bond dan sebagainya. Nah, itu sudah berbeda zamannya. Yang tadinya hanya kita pikirkan sebuah zat, tapi dia menjadi sebuah atom. Jadi berbeda konsepnya. Makanya ada perubahan oleh ahli kimia. Ya. Nah, dengan pengenalan struktur atom itu ya, dia menghasilkan ring ya. Biasanya atom di tengah terus ada atomic ringnya. Nah, itu
ataupun biasanya dikelilingi oleh elektron. Nah, elektron yang mengelilingi inti atom itu pergerakannya di dalam sebuah medan magnet ya, karena atom itu sumber medannya, seperti kalau misalnya matahari kita dikelilingi oleh bumi dan sebagainya. Jadi sifatnya seperti itu, dikenal sebagai Born Open Hair Approximation. Ya, ini adalah istilah medan magnet yang dikenalkan oleh Ernest Rutherford dengan Niels Bohr. Ya, ini yang ini juga perlu diingat beberapa nama yang memberikan ataupun menemukan struktur atom. Kemudian rentang ilmu kimia selanjutnya dibatasi pada sifat suatu materi di sekitarnya, misalnya dalam kondisi yang tidak terlalu melebar, contohnya temperatur, tekanan. Nah, ini baru mulai difahami kemudian hari, ya, setelah atom itu diketahui, baru masuk ke kondisi standar kimia yang terlibat seperti temperatur, ya, tekanan, apalagi macam-macam. Oke. Dan dalam kondisi paparan radiasi ini tidak terlalu berbeda dari kondisi alami, yaitu ada radiasi gelombang, microwave, visible, UV, dan sebagainya. Nah, ini mungkin nanti kita bahas sedikit di pengetahuan tentang spektrofotometer ataupun spektroskopi, ya, di penggunaan wave, gelombang, ataupun UV, ya, cahaya gelombang. Itu masuk dalam range ilmu fisika dan juga kimia. Karena kimia juga adanya kondisi paparan-paparan suhu, ya, dan tekanan tadi itu juga memberikan kondisi seperti adanya sinar UV, visibility, microwave, ya, wave, itu semua mempengaruhi sifat kimia tadi ataupun sifat atomiknya tadi. Jadi kira-kiranya seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat, ini yang pentingnya dalam history of chemistry, yang awalnya dari Aristotle juga, ataupun Democritus, ya, initiates the atomic theory. Ini sebenarnya lebih awal lagi dari Aristotle. Kalau tadi Aristotle setelah Aristotle itu 350 sebelum Masehi, ya. Ini BC itu singkatan before century ataupun sebelum Masehi, istilah bahasa Indonesianya. Jadi 430 sebelum Masehi berarti dia Democritus ini setelah Aristotle, ya. Jadi yang perlu diingat mungkin bisa di Aristotle 350 sebelum Masehi, kemudian ada Democritus, ya, pada 430 sebelum Masehi. Kemudian masuk di sebenarnya, nah, di antara ini adanya Ibn Jabir Ibn Hayyan, ya. Kemudian beberapa temannya dua tadi yang ada di dalam video, ya, itu masuk di antara ini. Nah, biasanya The Brief History of Chemistry yang ada di buku-buku orang-orang peneliti barat itu biasanya tidak masuk, ada yang tidak dimasukkan. Jadi perlu kalau misalnya kita mengetahui timelinenya, nah ini perlu kita tambahkan adanya Jabir Ibn Hayyan tadi, ya, baru masuk ke Jean Began, ya, Robert Boyle, kemudian ada Dmitri Mendeleev, ya. Di sini tuh sebenarnya adanya tadi Antoine Lavoisier, ya. Jangan lupa sepertinya di 1610-an, ya, kalau tidak salah. Jadi sebenarnya masih di awal sini, ya, sebelum Jean Began. Nanti bisa dicek kembali, oke? Kemudian Robert Boyle, ya, skeptical chemist, ya, Boyle's Law itu harus diingat. Robert Boyle, ya, namanya Boyle, ya, jadi law-nya ya Boyle. Ingatnya biasanya nama terakhirnya yang dijadikan nama. Jean Began tadi chemical equation, ya, persamaan kimia, ya, jadi penyeimbangan reaksi kimia, persamaannya,
bukan cara reaksinya, lebih kepada gimana sih menyamakan reaksi kimia itu di Jean Beacon. Kemudian Dmitri Mendeleev ini mungkin tadi Ibu tidak sebutkan ya namanya. Dia adalah penemu kepada periodic table, ya. Itu Dmitri Mendeleev. Ini sepertinya semua orang sudah kenal ya, karena namanya termasuk yang familiar di dalam sejarah. Joseph John Thomson, dia lebih kepada elektron, ya, atom, elektron. Kalau atom tadi apa? Masih ingat? Ya, tadi ada dua, Bohr, Bohr, ya, sama satunya temannya. Kalau bisa kita cek Ernest Rutherford, ya, dua itu yang menemukan atom baru Joseph John Thomson. Ya, kemudian ada Maria Sklodowski Curie, Marie Curie ini kita sekedar tahu aja. Ya, dia biasanya dulu menemukan tentang radium, ya, karena dulu terkena radiasi ya ceritanya. Kemudian James D. Watson, Francis Crick ini lebih ke DNA. Nah, ini nanti belajarnya di sejarah genetika. Niels Bohr, ya, quantum mechanics to atomic structure, ya. Kemudian Benjamin List ini Nobel Prize winner untuk asymmetric organelles catalyst. Ini sekedar tahu aja, nggak perlu dihafal. Yang perlu diingat adalah yang tadi, ya, yang utama the father of chemistry ada dua, mother of chemistry, ya. Kemudian adanya awal sebelum Masehi itu ada dua, Aristotle sama Democritus. Kemudian di tengah-tengah adanya Jean Beacon, Robert Boyle, The Boyle's Law, dan juga Chemical Equation oleh Jean Beacon. Joseph John Thomson lebih kepada elektron, ya, atom oleh Ernest. Kemudian Dmitri Mendeleev lebih kepada periodic table. Jadi yang itu aja yang dihafalkan. Ya, apa yang Ibu sebut itulah yang perlu diingat. Oke, itu aja untuk sejarah hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Sejarah sepertinya tidak perlu banyak ditanyain, karena lebih kehafalan ya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu stop. Itu Bu, yang mengenai Avicenna, Avicenna, Nosina. ya? Itu kan eh, salah satu ilmuwan Muslim. Iya, Itu betul. perannya Ibnu Sina itu di bidang kimia itu gimana? Kan tadi tuh soalnya Ibu cuma spill sedikit. Oke, Ibnu Sina ya. Kan Avicenna ya, Ibnu Sina Ya, itu, oke, sebentar. Oke, kalau Avicenna itu dia fokusnya sebenarnya lebih ke kedokteran ya dia. Dia sebenarnya bukan masuk ke chemistry-nya, tapi lebih ke ilmu kesehatan ataupun medicine, filosofi ya. Dia dari kalau misalnya susunannya dari Aristotle itu juga ke arah Avicenna juga sambungannya. Dia lebih kepada dia memberikan kitab Al-Shifa ya. Nah, dia membuat kitab Al-Shifa iya, ya. Makanya kalau iya, nama apa namanya? Nama anak perempuan ya biasanya ada yang namanya Shifa ya. Shifa itu kesehatan gitu ya. Jadi tahafut al-falasifa, Kak. ya, mungkin ada yang lebih kenal lah ya sama Avicenna. Jadi memang Ibu tidak memfokuskan untuk mempelajari sebenarnya Avicenna ini karena dia lebih skopnya ke arah kesehatan. Tapi dia ada peran dia di kimia itu karena dari sejarah bukunya yang kitab apa namanya eh, buku kitab misalnya kedokteran modern ya, ataupun dia kan dikenal sebagai bapak kedokteran modern ya. Dari bukunya itu ada unsur misalnya kedokteran kan dia ada hubungan kaitnya sama kimia juga ya. Jadi dari situ biasanya kalau kita cek kembali tadi ya, Ibu udah tutup ya, bentar.
Ibu share kembali. Oke, bentar. Ibu share kembali. Oke, Ibu sebutkan aja ya, karena share kembali agak susah. Soalnya bentar. Oke ya. Jadi mungkin kita bisa fokusnya kepada Abu Al-Rayhan Al-Biruninya ya. Walaupun Avicenna, ini kan kadang ini ya, ketika kita cari source of history, ya kadang ada yang digabungkan, ada yang sebenarnya satu-satu. Nah, kalau yang ini pada tahun 1000, ini sebenarnya lebih kepada mereka membawa pandangan dari segi kimia untuk teori transmutasi metal. Untuk detailnya memang itu tidak mencari lebih dalam, tapi karena Avicenna itu dia kan bukan hanya saja ahli di bidang kesehatan, tapi dia juga alkemi juga. Ya, jadi dia termasuk sedikit dalam sejarah perkembangan kimia karena dia bekerja sama dengan Abu Rayhan Al-Biruni di transmutasi of metals tadi. Nah, nanti mungkin bisa Ibu tambahkan sedikit kalau mau lebih mengenal tentang Avicenna di teori transmutasi of metals itu nanti kita bahas di mungkin di pertemuan yang keempat kali ya, yang nanti masuk tentang metals. Karena ini untuk sejarah kita lihat flow-nya dulu. Ya, tapi karena ada yang bertanya nanti Ibu tambahkan sedikit misalnya tentang Avicenna di teori transmutasi metalnya ini. Itu ya. Sementara gitu dulu. Oke, Bu. Ya. Lagi ada yang mau ditanyakan? Pusing Tidak kah? ada, Bu. Udah banyak ya. Oke, itu aja dulu untuk hari ini. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Tapi minggu depan nggak hari Senin ya. Karena kemungkinan besar Ibu mengantar kakak kelas kalian ke Malaysia. Jadinya kita undur mungkin hari lain. Nanti tolong didiskusikan hari apa. Nah, untuk minggu depan karena topiknya lebih kepada spektrofotometer ya. Sebenarnya Ibu kemarin lupa untuk memintakan dimasukkan ke dalam lab untuk gimana sih perkenalannya tentang alat spektrofotometer, tapi nanti Ibu coba komunikasikan dengan Mbak Heni sama asisten lab yang lain. Jadi nanti mungkin kalian juga bisa mencoba bagaimana menggunakan spektrofotometer. Cuman untuk minggu depan kita lebih ke pengertiannya ataupun cara pakainya itu gimana. Oke? Itu aja dulu. Terima kasih teman-teman semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.